alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Azim Haram MPDI dan teman-teman yang saya sayangi. Di kesempatan kali ini, izinkan saya, Risma, sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kelompok 7. Adapun materi yang kami bawakan adalah seni musik untuk anak. Adapun anggota kelompok kami dan pembagian tugasnya yakni pengertian seni musik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, unsur-unsur musik yang akan disampaikan oleh Syifa Putri Aulia. Yang ketiga, tujuan musik dan tahap perkembangan musik anak yang akan disampaikan oleh Musdalifah Wulandari. Yang keempat, ada hal yang dipelajari anak dalam musik dan musik perkembangan anak usia dini yang akan disampaikan oleh Nurul Devi Alifia. Dan yang terakhir, ada musik dan perkembangan anak usia dini, peran orang tua dalam pendidikan musik yang akan disampaikan oleh Siti Alfaini. Oke baik, langsung saja pengertian seni musik. Seni musik menurut Jamalus tahun 2014 merupakan hasil karya seni berupa bunyi yang dituangkan ke dalam bentuk lagu atau komposisi sebagai ungkapan perasaan dan pikiran penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik, yaitu melodi, irama, harmoni, dan bentuk ataupun struktur lagu yang diekspresikan sebagai sumber kesatuan. Jadi seni musik ini merupakan buah karya seni sebagai bentuk ungkapan perasaan dan pikiran pencipta yang dituangkan ke dalam bentuk lagu, yang dimana unsur-unsur pokok musiknya itu terdiri dari melodi, irama, harmoni, dan bentuk-bentuk ataupun struktur lagu serta ekspresi sebagai sumber kesatuan. Tahap perkembangan musik anak. Musik untuk anak-anak baru lahir hingga usia 3 tahun. Kegiatan musik untuk bayi dan balita melibatkan fisik anak. Aktivitas seperti menggelitik, menggeliat, memantul, dan memainkan jari. Pada tingkat ini, permainan musik menciptakan dan memperkuat ikatan pribadi, khusus antara orang dewasa atau anak yang lebih tua dan bayi. Sementara itu, memperkenalkan musik kepada anak. Untuk bayi baru lahir dan anak sampai usia 3 tahun, berbicara dengan rima dan jari-jari yang menggeliat, menghubungkan suara dengan tindakan yang menyenangkan dan intim. Musik untuk anak 3 hingga 5 tahun. Anak berusia 3 hingga 5 tahun mampu menyanyikan lagu-lagu yang lebih rumit, melakukan permainan dan rima yang lebih rumit, dan tentu saja mampu mendengarkan dengan lebih canggih. Mereka juga dapat memahami beberapa kosakata dasar dan unsur-unsur dasar musik. Sangat tepat untuk memperkenalkan beberapa konsep saat melakukan lagu dan permainan dengan anak-anak, dan juga untuk bereksperimen dengan konsep-konsep ini seperti mengubah tempo dan dinamika. Selanjutnya ada tujuan musik. Tujuan musik itu untuk menikmati aktivitas musik dapat mengekspresikan diri menggunakan
musik seperti bernyanyi dan melalui vokal atau instrumental, dan dapat merasakan ragam jenis musik melalui mendengarkan, memainkan musik, dan menggerakkan. Lalu dapat berinteraksi sosial di mana anak bermain musik dapat berinteraksi sosial dan mempunyai kemampuan sosialisasi pada temannya, dan dapat juga mengekspresikan dirinya secara bebas seperti menari, bermain musik, lalu adanya kepekaan dalam mendengar. Baiklah, selanjutnya saya Nurul Devi Alivia akan menjelaskan hal yang dipelajari anak dalam musik. Jadi ada beberapa hal yang dipelajari anak dalam bermusik. Nah, menurut Johan, terdapat beberapa aktivitas yang umum dilakukan dalam pendidikan musik untuk anak-anak, yang mana sebagai berikut. Pertama ada bernyanyi, kedua bermain musik, ketiga gerak ritmis, 4 mendengarkan musik. Bernyanyi. Nah, di sini bernyanyi ini berguna untuk membantu perkembangan anak dalam artikulasi pada keterampilan bahasa, irama, dan kontrol pernafasan. Sedangkan bermain musik berfungsi untuk membantu perkembangan dan koordinasi kemampuan motorik. Mempelajari sebuah karya musik dengan cara memainkannya dapat mengembangkan keterampilan musik serta membangun rasa percaya diri dan disiplin pada diri anak. Selanjutnya ada gerak ritmis. Nah, pada gerak ritmis ini digunakan untuk mengembangkan jangkauan fisiologis dan menggabungkan mobilitas atau ketangkasan atau kekuatan, keseimbangan, koordinasi, konsistensi, dan pola-pola pernafasan serta relaksasi otot pada anak. Dan pendapat terakhir dari Johan yaitu mendengarkan musik. Jadi mendengarkan musik ini dapat mengembangkan keterampilan kognisi seperti memori dan konsentrasi. Lalu musik dapat juga merangsang respon relaksasi, motivasi atau pikiran, imajinasi, serta memori yang kemudian diuji dan didiskusikan secara individual ataupun kelompok. Pendapat selanjutnya yaitu dari Henry Sinnebel yang memberi pendapat tentang hal yang dipelajari anak dalam bermusik, yang mana ia mengemukakan 8 poin. Yang pertama yaitu menyanyi dan memutar lagu. Nah, kegiatan ini ditunjukkan untuk anak berusia 2-3 tahun dengan tujuan untuk menenangkan anak. Jadi kegiatan ini dapat dilaksanakan ketika anak mau tidur ataupun ketika mereka sedang bermain. Poin kedua yaitu latihan mengenal ritme. Jadi pada anak usia 2-3 tahun, biasanya kan mereka suka bereksperimen dengan ritme lagu yang didengarnya, seperti bertepuk tangan, mengangguk-anggukkan kepala, menderapkan kaki, serta mengetuk-ngetuk meja ataupun sendok pada piring, gelas, untuk mengiringi ritme lagu. Nah, pada kesempatan ini, baik guru maupun orang tua sangat bagus untuk melatih anak untuk menahan diri saat mengikuti ritme. Latihan yang berkaitan dengan pengenalan ritme juga dapat dilakukan dengan mengaktifkan gerakan tubuh, seperti mendecakkan lidah atau menjentikan jari sambil membunyikan alat musik. Selanjutnya, belajar bersenandung. Untuk anak usia 2-3 tahun, biasanya belajar bersenandung itu dilakukan sebelum anak dapat bernyanyi dengan benar. Jadi dorongan untuk bersenandung ini tuh terjadi secara berulang-ulang dan secara spontan. Dan cara ini pula itu merupakan bentuk anak dalam mengekspresikan lagu dalam ingatannya. Jadi untuk orang tua dan guru ini merupakan langkah awal untuk menstimulasi anak agar dapat bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya melakukan gerak berirama. Pada usia 2-3 tahun biasanya anak mengekspresikan tubuh dan emosinya apabila mereka sedang mendengarkan musik. Jadi di dalam setiap diri anak itu terdapat musikalitas yang tingkatnya berbeda-beda pada tiap anak. Jadi pada saat anak bersenandung atau mendengarkan musik, mereka akan menggerakkan tubuhnya lebih terarah dan kesukaannya menggoyangkan tubuh akan semakin meningkat. Dengan demikian, anak akan lebih dapat berekspresi dengan menggerakkan tubuh sesuai dengan yang diinginkannya, sehingga anak mampu untuk mengendalikan gerak tubuhnya sendiri. Yang kelima ada latihan lagu dan aksi. Jadi dengan latihan lagu dan aksi itu dapat mengaktifkan tubuh dan mendemonstrasikan isi lagu
akan lebih menyenangkan untuk anak, serta dapat memberi anak pengetahuan dan kesempatan untuk latihan konsentrasi dan juga mengenal berbagai konsep sederhana yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. Kegiatan yang keenam yaitu mendengarkan musik bersama. Jadi kegiatan ini dapat dilakukan setelah anak mahir berbicara dalam bentuk kalimat, dan juga dapat dilakukan dengan mendengarkan musik secara bersama-sama. Jadi untuk kegiatan ini, anak dapat bermain imajinasi dan interpretasi sederhana tentang pengaruh sebuah instrumen dalam sebuah lagu. Untuk itu juga anak dapat menyimak lagu yang diputarkan, kemudian menebak instrumen apa yang ada di dalam lagu tersebut. Kegiatan yang ketujuh yaitu menggambar dengan musik. Jadi kegiatan ini tuh diperuntukkan bagi anak usia 2-3 tahun yang suka menggambar. Kegiatan ini dikombinasikan dengan musik akan memberi dampak untuk mengasah kreativitas serta menyimak dengan konsentrasi. Dengan demikian, anak akan menorehkan warna atau menggambar apa saja yang ia ingin gambarkan setelah tergugah perasaannya atau inspirasinya oleh lagu atau musik yang didengarnya. Lalu kegiatan terakhir yang dipelajari anak dalam bermusik yaitu membuat alat musik bersama. Jadi bermain alat musik sederhana dengan bahan-bahan sederhana seperti kotak kosong ataupun galon ataupun botol yang diisi dengan kerikil itu akan menjadi media pembelajaran bagi anak, sehingga anak akan lebih bersemangat untuk bermain musik dengan suara-suara yang khas yang dihasilkan dari alat musik tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang musik dan perkembangan anak usia dini. Anak pada usia 2-4 tahun masih dalam periode belajar mengendalikan aktivitas anggota tubuhnya, seperti berjalan dan berlari. Oleh karena itu, sebaliknya rangsangan musik pada periode ini lebih diarahkan pada upaya mendukung kebebasan, melakukan aktivitas fisik dan peningkatan kesadaran bagian tubuh, yaitu body awareness. Musik tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Musik juga berperan di segala aspek kehidupan manusia, dari lagu kebangsaan sampai musik jingle produk barang. Oleh karena itu, musik sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, khususnya anak-anak. Musik berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dari kandungan hingga dia dewasa. Penelitian yang digunakan teknologi pencitraan otak yaitu MRI, magnetic resonance imaging, dan PET scan atau positron emission tomography menyatakan bahwa ketika seseorang mendengarkan melodi dengan pitch dan timbre yang bervariasi serta mempelajari musik melalui pendengaran, otak sebelah kanan akan bekerja secara aktif. Ketika dia belajar membaca notasi musik seperti memahami kunci, notasi, dan lainnya, otak kirinya bekerja. Seni musik berkaitan erat dengan kemampuan akademik seseorang serta berpengaruh dalam pengembangan intelijensi anak. Aktivitas bermain dan bermusik berperan penting dalam perkembangan mental dan intelektual anak, dapat membangun kemampuan berbahasa anak dan membentuk fisik serta dapat merangsang kreativitas kecil anak. Baik, selanjutnya yaitu peran orang tua dalam pendidikan musik. Orang tua memiliki peranan penting dalam pendidikan musik anak, terutama dalam lingkungan sekitar anak. Jika anak memiliki orientasi tentang musik dalam lingkungan sekitarnya, terutama dalam keluarga, maka akan mendukung juga perkembangan musik anak. Karena kegiatan musik tidak akan jauh dari kegiatan anak. Karena musik memiliki pengaruh dalam beberapa aspek perkembangan anak usia dini. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator.